Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Andes Jumiadi AWAK MSI, dosen pengampu akuntansi keuangan. Kita berjumpa dalam seri pengantar akuntansi untuk memberi semangat kepada saya menghasilkan karya-karya video pembelajaran akuntansi keuangan. Mohon kiranya Anda dapat mensubscribe dan menekan tombol lonceng. Materi pembelajaran pada video ini yakni analisis transaksi atau proses pencatatan yang meliputi proses bagaimana menjurnal, bagaimana menyusun akun dan pemostingannya, serta bagaimana menyusun raca saldo. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan tentang akun dan bagaimana cara membuat proses pencatatan atau recording proses. Kedua, mendefinisikan debit dan kredit dan menjelaskan penggunaan dalam pencatatan transaksi bisnis. Ketiga, mengidentifikasi tahapan dasar dalam proses pencatatan. Yang keempat, menjelaskan tentang jurnal dan bagaimana bantuannya dalam proses pencatatan. Yang kelima, menjelaskan tentang buku besar dan bagaimana bantuannya dalam proses pencatatan. Keenam, menjelaskan tentang posting dan bagaimana bantuannya dalam proses pencatatan. Ketujuh, menyajikan raca saldo dan menjelaskan tujuannya. Dalam pembelajaran video yang lalu, kita sudah menyelesaikan materi tentang persamaan akuntansi, yang secara keseluruhan persamaan akuntansi yang dihasilkan dari soal-soal yang lalu adalah sebagai berikut yang ditampilkan di layar. Kemudian, dari persamaan akuntansi ini, kita dapat menyusun laporan keuangan sebagai yang di layar. Dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Bagaimana kaitannya dengan materi pembelajaran kita, yakni analisis transaksi, dalam hal ini adalah proses pencatatan dalam bentuk jurnal, posting ke akun, kemudian diikhtisarkan ke neraca saldo. Baik, kita lihat dulu materi pada tayangan berikut. Kita lihat di layar, kita tampilkan buku besar kas dalam bentuk dua kolom. Kita lihat di sisi kiri kita, yakni debit, dan sisi kanan kita, yakni kredit. Di sisi kiri kita, tanggal 1 Agustus 2009, baris pertama, modal Judita 10.000. Kaitannya dengan persamaan akuntansi, kita lihat kolom harta dengan akun kas, tanggal 1, 10.000, kas bertambah, itu kita posting ke buku besarnya di sisi debit dengan keterangan atau uraian modal Judita 10.000. Kemudian tanggal 3, kas berkurang 250, kita posting ke buku besar di sisi kredit dengan perkiraan beban sewa sebesar 250 karena ini merupakan mengurangi atas pembayaran beban sewa. Kemudian tanggal 4 sebesar 2.850 itu kita posting di buku besar kas, terdiri atas perlengkapan sebesar 350 di kredit dan peralatan sebesar 2.500 di kredit. Demikian seterusnya, ini semuanya kita posting ke buku besar. Hasilnya dapat dilihat secara lengkap. Dan kalau kita menggunakan akun kas secara dua kolom, maka di akhir periode kita lihat ada saldo
penyeimbang sebesar 8.800 yang sebenarnya ini merupakan di sisi kredit, mohon maaf, yang sebenarnya ini merupakan penyeimbang atas sisi kredit karena kelebihan daripada jumlah debit dibandingkan dengan kredit sehingga jumlahnya sama 15.450. Nanti di tanggal 1 September 2019 akan kita pindahkan lagi jumlah itu ke sisi debit menjadi saldo awal sebesar 8.800. Kemudian demikian dengan perkiraan utang usaha, modal, dan pendapatan, yang dimana kita lihat utang dan ekuitas, modal, pendapatan, dan beban-beban ini merupakan akun-akun yang di sebelah sisi kanan dalam persamaan akuntansi, sedangkan sebelumnya sebelah sisi kiri adalah harta. Harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Posisi harta itu sebelah debit, kemudian kewajiban dan utang, serta ekuitas dan modal sebelah kredit. Dari penjelasan tadi dapat dinyatakan atau dapat disimpulkan bahwa kas yang merupakan komponen dari harta itu apabila dia bertambah akan dibukukan di posisi debit dan apabila berkurang dibukukan di posisi kredit. Maknanya adalah bahwasanya semua harta bersaldo normal debit jika terjadi transaksi yang menambah jumlah daripada akun tersebut akan dibukukan atau diposting ke posisi debit, dan jika mengurangi dari akun harta tersebut akan diposisikan atau dibukukan di posisi kredit. Selanjutnya, demikian juga hutang, modal, dan pendapatan itu dapat kita nyatakan dengan penjelasan yang sama bahwasanya jumlah transaksi atau nominal transaksi jika dia menambah akan diposisikan sebelah kredit, jika mengurangi akan diposisikan ke sebelah debit dari akun-akun utang usaha, modal, dan pendapatan. Maknanya adalah semua komponen hutang, komponen modal, komponen pendapatan bersaldo normal kredit. Jika bertambah, maka dibukukan di posisi kredit di dalam akun tersebut. Kemudian jika berkurang, dibukukan di posisi debit terhadap akun-akun tersebut. Selanjutnya, kita membicarakan tentang perkiraan beban sewa, beban gaji, beban utilitas, beban umum lainnya, beban perlengkapan dari soal-soal persamaan akuntansi yang lalu. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya ekuitas adalah yang komponennya kalau modal dia sifatnya menambah, pendapatan sifatnya menambah, beban-beban sifatnya mengurangi ekuitas. Karena ekuitas bersaldo normal kredit, maka atas beban-beban dibuat tanda negatif, berarti saldo nominal transaksi tersebut adalah merupakan mengurangi ekuitas. Maka menjadi lawan dari saldo normal kredit itu, yakni debit. Oleh karenanya, tampilan di buku besar untuk beban sewa, beban gaji, beban utilitas, dan beban perlengkapan itu jika di persamaan akuntansi bertanda negatif, maka dia dipostingkan di posisi debit. Dan jika berkurang, itu dipostingkan ke posisi kredit. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwasanya beban-beban itu bersaldo normal debit. Kita lihat sekarang laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas yang disajikan tadi di atas.
Kita kembali, kita tayangkan lagi. Kita beranjak dari laporan posisi keuangan yang terdiri dari komponen harta. Komponen harta di sebelah kiri terdiri dari atas harta lancar dan harta tetap. Harta lancar mempunyai komponen-komponen adalah kas, piutang usaha, perlengkapan, sedangkan harta tetap, peralatan, dan akumulasi penyusutan dibuat tanda pengurung. Kita perlu jelaskan bahwasannya seluruh komponen harta bersaldo normal debit, kecuali akumulasi penyusutan bersaldo normal kredit. Kemudian kita lihat kewajiban dan ekuitas. Kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas bersaldo normal kredit. Kemudian seluruh ekuitas tadi sudah dijelaskan bersaldo normal kredit, kecuali prepe atau dividen bersaldo normal debit. Prepe atau dividen itu mengurangi komponen kapital atau modal atau ekuitas. Yang berikutnya, lihat laporan laba rugi. Seluruh komponen pendapatan bersaldo normal kredit, sedangkan seluruh komponen beban bersaldo normal debit. Kita selanjutnya membicarakan tentang identifikasi tahapan dasar proses pencatatan. Kita lihat dari bukti transaksi menjelaskan atas kejadian ekonomi yang dilakukan entitas bisnis, apakah berupa setoran modal, pembelian, pendapatan, pembayaran, penagihan, atau penerimaan kas yang menjadi dasar di dalam pencatatan siklus akuntansi. Dari bukti-bukti setoran ini, dari bukti-bukti transaksi, itu kita lakukan identifikasi tentang tanggal, peristiwa, nominal, asal atau tujuan alamat transaksi, dan ini setelah dilakukan analisis dan identifikasi, maka dalam hal ini tugas daripada kepala akuntansi atau chief accountant, dia melakukan pemberian akun apa yang didebit dan akun apa yang dikredit. Dan biasanya kalau perusahaan sudah melakukan proses akuntansinya atau siklus akuntansinya melalui aplikasi komputer, maka terhadap akun-akun itu setelah diberikan kode-kode akun. Nanti akan kita jelaskan bagaimana format daripada template aplikasi tersebut. Kemudian dari bukti-bukti ini dilakukanlah pencatatan atas bukti yang telah divalidasi oleh kepala akuntansi atau chief accountant tersebut. Pencatatan dilakukan ke dalam jurnal umum ataupun jurnal khusus tergantung dari besar kecilnya perusahaan, yakni mendebit akun-akun yang dipengaruhi jika akun bersaldo normal debit bertambah dan mengkredit akun tersebut jika berkurang. Saya ulangi, jika akun yang dipengaruhi bersaldo normal debit itu bertambah, maka jurnalnya mendebit akun tersebut. Sebaliknya, jika akun tersebut atas transaksi mempengaruhinya berkurang, maka dia akan dikredit. Kemudian, sebaliknya, jika akun-akun itu bersaldo normal kredit dan transaksi yang terjadi adalah menambah akun tersebut, maka jurnalnya adalah mengkredit akun tersebut dan mendebit akun tersebut jika mengalami pengurangan. Untuk jelasnya kita lihat contoh dari bentuk jurnal umum. Yang pertama, jurnal umum dalam bentuk 2 kolom seperti di atas ditampilkan adalah apabila kita melakukan
pencatatan model jurnal umum secara konvensional atau manual. Dia menggunakan kolom-kolom dan tidak ada di sana tertera apakah ini sudah melalui proses aplikasi ya secara link atau secara otomatis, tapi kelihatannya tidak. Karena apa? Tidak menggunakan akun-akun. Tetapi jurnal umum yang di bawah sudah menggunakan aplikasi yang mana kita kelihatan ada kode akun baik di debit maupun di kredit. Formatnya sebenarnya tidak berbeda dengan yang di atas, hanya bedanya adalah untuk kolom debit itu dibagi atas kode akun, nama akun, dan jumlah. Untuk kolom kredit itu menggunakan kode akun, nama akun, dan jumlah. Tidak menggunakan di atas debit, kemudian baris berikutnya kredit, tapi ini sejajar. Tapi dia akan mendebit atau mengkreditnya sesuai dengan kolom. Jadi kita uraikan, kalau jurnal umum yang formatnya di atas adalah kolom tanggal, kolom nomor bukti, kolom uraian, kolom pos referensi, kolom debit dan kredit. Kolom tanggal memuat tahun, yang kolom pertama adalah tahun dan bulan. Kolom berikutnya adalah tanggal transaksi. Kemudian nomor bukti diisi dengan bukti transaksi yang ada. Kemudian uraian adalah perkiraan debit untuk baris pertama, kemudian perkiraan kredit di baris kedua. Cuman kalau kredit agak menjorok ke dalam. Kemudian kolom pos referensi akan dilakukan tanda check mark atau checklist jika dia sudah diposting ke buku besar. Sedangkan kolom debit mengisi nilai nominal apabila akun yang dipengaruhi atau di jurnal itu adalah posisi debit, dan kolom kredit memuat nominal atau jumlah daripada akun yang dipengaruhi atau yang di jurnal secara kredit. Kemudian baris berikutnya menjelaskan tentang transaksi yang terjadi pada tanggal dan nomor bukti tersebut. Sebagai contoh adalah tanggal 10, nomor bukti KK004, jurnalnya beban gaji di debit sebesar 10.000, kreditnya kas sebesar 10.000, keterangannya bayar gaji karyawan minggu pertama. Dan yang kedua juga seperti itu. Tapi kalau yang bentuk jurnal yang di bawah, ini merupakan jurnal dengan format aplikasi. Yang pertama adalah kolom tanggal, kemudian kolom bukti, nomor bukti, kemudian kolom keterangan yang memuat tentang penjelasan dari transaksi, kemudian ada kolom besar, kolom debit yang terdiri dari kode akun, nama akun, dan jumlah. Dalam hal ini kode akunnya 5.120, nama akunnya beban gaji, jumlahnya 1.000, yang kredit kode akunnya 1.000, nama akunnya kas, jumlahnya 1.000. Ini menunjukkan bahwasanya sudah menggunakan aplikasi. Dalam hal ini yang saya sudah terapkan aplikasi ini di suatu perusahaan yayasan perguruan atas pengelolaan data akuntansinya dengan menggunakan Excel. Di dalam perkuliahan praktikum pengantar akuntansi, saya mengajarkan bagaimana kepada mahasiswa bagaimana membuat aplikasi ini untuk memproses data-data akuntansi sehingga dapat sampai menghasilkan laporan keuangan. Kemudian kita lanjut dengan bentuk-bentuk dari buku besar atau ledger. Buku besar atau akun atau perkiraan dapat kita bagi atas 3 model. Yang pertama adalah bentuk 2 kolom, sebagaimana dilihat di layar, kemudian bentuk 3 kolom, dan bentuk 4 kolom. Kalau model yang 2 kolom, kita harus menjumlahkan sisi debit dan sisi kredit, kemudian membuat selisihnya, dan kita buat saldo penyeimbangnya. Kita
letak di sisi kredit jika saldo normal akunnya adalah debit, atau meletakkan di sisi kredit jika saldo normalnya adalah kredit, sehingga jumlahnya seimbang. Baru awal periode berikutnya dipindahkanlah saldo tadi, saldo penyeimbang. Jika dia saldo penyeimbangnya berada di posisi kredit, maka awal periode berikutnya kita pindahkan ke posisi debit. Sebaliknya, jika penyeimbangnya berada di saldo kredit, maka untuk periode berikutnya kita pindahkan ke posisi kredit. Kemudian yang bentuk 3 kolom, kita lihat dia hanya mempunyai 3 kolom debit, kredit, dan saldo. Saldo debit kalau dia bersaldo normal debit, saldo kredit jika bersaldo normal kredit. Kemudian yang bentuk berikutnya adalah 4 kolom. Kita lihat debit, kredit, kemudian saldo debit, kredit. Apabila dia bersaldo debit, maka kolom-kolom debitlah yang akan berisi. Kalaupun ada nanti saldo sebelah kredit, itu menunjukkan overdraft atau kelebihan saldo normal atas akun tersebut. Dan sebaliknya, jika kolom-kolom kredit yang berisi, maka dia bersaldo normal kredit. Kita dalam pembelajaran itu, dan saya sarankan kepada Anda di dalam aplikasi di prakteknya atau di dunia usaha nanti, pergunakanlah yang menggunakan bentuk 3 kolom. Mana yang dimaksud dengan kolom-kolom tersebut? Kalau kas, kita lihat kolomnya hanya debit dan kredit berada di posisi kanan dan kiri. Ini yang untuk bentuk 2 kolom. Kemudian kalau kas dalam bentuk 3 kolom, kita lihat debit, kredit, saldo debit. Kalau yang bentuk 4 kolom, debit, kredit, saldo debit berisi, saldo kreditnya kosong. Jadi lebih banyak mubazirnya kalau yang bentuk 4 kolom. Maka saya anjurkan agar Anda menggunakan yang 3 kolom. Sekarang kita masuk kepada proses pencatatan dan pemostingan ke buku besar. Contoh, tanggal 1 Agustus 2019, Judita mendirikan usaha jasa servis komputer bernama Maju Servis Komputer dengan menyetorkan uangnya ke bank atas nama perusahaan sebesar 10.000. Baik, mari kita analisis daripada transaksi ini. Usaha jasa servis komputer, dalam hal ini adalah Maju Servis Komputer, menyetorkan uangnya ke bank atas nama perusahaan sebesar 10.000. Berarti Tuan Judita menyetorkan uangnya ke bank atas nama perusahaan, berarti perusahaan bertambah hartanya, dalam hal ini kas sebesar 10.000. Maka konsep dasar penjurnalan kita pahami, kas merupakan komponen harta yang bersaldo normal debit. Jika bertambah, maka kita debitkan sebesar nilainya, yakni 10.000. Maka jurnalnya kas di debit 10.000. Pertanyaan berikutnya, atas transaksi apa atau kegiatan apa kas itu bertambah? Yakni pertambahan ekuitas. Dalam hal ini adalah modal Judita. Ekuitas bersaldo normal kredit. Maka jika bertambah, jadi modal Judita bertambah sebesar 10.000. Jika bertambah, maka ekuitas atau modal tersebut kita jurnal dengan di posisi kredit dengan nominal 10.000. Lihat transaksinya. Kita catat tanggalnya, tanggal 1 tahun 2019 bulan Agustus, nomor bukti sekiranya kita buat contoh di sana adalah nomor buktinya KM 001, maka kita isikan dia dengan KM 001. Uraiannya, kas di debit dengan mengisi kolom debit 10.000, kemudian agak menjorok ke dalam, modal Judita di kredit 10.000. Keterangannya setoran modal Judita. Dari jurnal ini, kita dalam proses pembelajaran ini langsung saja kita posting ke buku besarnya. Maka kita buka buku kas sebagai berikut. Lihat, kas
kita postingkan dari kolom tanggal ke kolom tanggal buku besar kas. Lihat. Kemudian nomor buktinya kita pindahkan ke kolom nomor bukti pada baris pertama pada akun kas. Lihat. Kemudian modal kita bukukan di kolom uraian di baris yang sama, yakni perkiraan lawannya, yakni modal judita. Apabila kita sudah posting, ya, maka kita buat tanda checklist, dan di sini pun dibuat tanda checklist. Bahwasanya akun kas telah kita posting dari jurnal ke buku besarnya. Selanjutnya kita buka akun modal judita. Dengan cara yang sama, tanggal kita masukkan ke kolom tanggal, bukti kita masukkan ke kolom bukti, uraian kita masukkan lawan perkiraan dari modal itu adalah kas. Maka kita istilah dengan kas. Pos referensinya kita checklist, kemudian kredit kita masukkan ke kolom kredit. Kemudian saldonya, kalau dia bersaldo normal debit, maka saldo debit jumpa dengan debit dijumlahkan. Sebaliknya nanti saldo debit berjumpa dengan kredit dikurangkan. Demikian juga modal judita saldo kredit, artinya bersaldo normal kredit jumpa dengan kredit dijumlahkan. Jadi sama-sama kas bersaldo normal debit 10.000, modal judita bersaldo normal kredit 10.000. Tolong dipahami. Dan kita lanjut pada tanggal 2 transaksi berikutnya, yakni tanggal 3 Agustus 2019. Maju Servis Komputer menyewa gedung untuk kantor dan tempat usaha dengan membayar sebesar 250 untuk masa sewa bulan itu. Kita analisis soalnya. Maju Servis menyewa gedung, kantor usaha, dan tempat usaha dengan membayar. Berarti kalau membayar, dalam hal ini harta kita berkurang. Harta yang mana? Harta kas. Karena kas bersaldo normal debit dan berkurang, kita kreditkan. Jadi jurnalnya kita buat agak menjorok ke dalam kreditnya kas 2.250. Debitnya apa? Untuk keperluan apa kas itu dibayarkan? Untuk sewa gedung dan kantor. Berarti beban sewa. Beban sewa bersaldo normal debit. Jika bertambah, beban sewa kan bertambah ini berarti. Maka jika bertambah, maka beban sewa di debit. Maka jurnal yang kita buat adalah beban sewa di debit dan kreditnya adalah kas yang kita bukukan pada tanggal 3 dengan nomor bukti KK01 001 dengan uraian bayar sewa gedung. Baik, kita posting sekarang. Kita buka akun beban sewa dulu. Nah, di sini. Beban sewa sama seperti halnya sebelumnya, kolom tanggal kita isikan dengan tanggal transaksi, kolom bukti dengan bukti transaksi, kemudian kolom uraian kita buat dari lawan perkiraan dari beban sewa itu, yakni kas. Kemudian kolom debit kita isikan dari akun pada saat di jurnal di debit, kita pindahkan ke sini ke debit. Saldo debit, karena beban sewa bersaldo debit atau bersaldo normal debit, jika ada transaksi yang di debit sebesar dalam hal ini 250, saldo sebelumnya 0, maka saldo debitnya sekarang 250. Kita buka lagi yuk. Maaf. Kita buka akun kas. Akun kas tadi sudah memiliki transaksi yang sebelumnya. Kita lihat, kita postingkan tanggal dengan tanggal, kemudian nomor buktinya, kemudian lawan perkiraan, kita masukkan ke kolom uraian, yakni beban sewa, kemudian nilainya kita masukkan ke kolom kredit, maka saldo debitnya sekarang, saldo debit 10.000 jumpa dengan kredit 250, maka saldo debitnya sekarang
9.750. Kita lanjut. Pada tanggal 4 Agustus 2019, Maju Servis Komputer membeli dan membayar peralatan kantor dan bengkel servis sebesar 2.500 dan perlengkapan 350. Membeli dan membayar berarti mengeluarkan kas sebesar 2.500 untuk peralatan kantor dan bengkel dan 350 untuk perlengkapan kantor. Jadi, apa yang bertambah di perusahaan, yakni peralatan kantor. Peralatan kantor merupakan komponen harta. Harta perkiraan atau komponen yang bersaldo normal debit. Dan perlengkapan bersaldo normal debit. Bertambah? Ya, kalau bertambah, maka kita debitkan ya. Kemudian, dengan apa pertambahan harta tadi diperoleh? Dengan mengurangi harta yang lain. Dalam hal ini adalah kas sebesar 2.850, yakni 2.500 untuk peralatan kantor dan bengkel, 350 untuk perlengkapan. Maka jurnalnya adalah debit peralatan kantor, kemudian debit peralatan perlengkapan, kemudian kreditnya kas sebesar 2.850. Saya ulangi, tanggal 4 Agustus dengan nomor bukti KK002, kita telah menambah perlengkapan 350 dan menambah peralatan 2.500, berarti kita mendebitkan dua akun itu dengan mengeluarkan harta yang lain berupa kas, berarti kita kreditkan kas itu sebesar perlengkapan 350 ditambah 2.500, yakni 2.850. Saya menyajikan di dalam jurnal ini terbalik, perlengkapan di atas, peralatan di bawah. Itu tidak ada masalah. Anda juga boleh nanti membukukannya, yang penting akun-akun yang didebit itu tidak salah dan yang dikredit juga tidak salah. Mari kita postingkan buku besar atau akun dari yang dipengaruhi oleh transaksi jurnal tersebut. Yang pertama adalah perlengkapan, maka perlengkapannya seperti ini. Kemudian peralatan seperti ini, sama dengan yang tadi. Kemudian kas seperti ini. Kas di sini perlengkapan 350, peralatan 2.500. Kita buat barisnya masing-masing ya, supaya lebih jelas. Sebaiknya memang seperti ini. Ya, Anda boleh membuat di sini perlengkapan, diuraiannya perlengkapan dan peralatan, jumlahnya 2.850 boleh. Tapi alangkah baiknya kalau dipisah, karena apa? Menjelaskan daripada apa yang dilakukan atau yang dipostingkan ke buku besar lainnya, sehingga lebih mudah untuk menelusurinya. Baik, kita lanjut. Tanggal 8 Agustus 2019, Maju Servis Komputer menyelesaikan servis atas komputer dan menerima tunai atas jasa servis sebesar 550. Baik, menyelesaikan servis berarti kita telah menyelesaikan pekerjaan. Atas pekerjaan kita akan menerima jasa. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk tunai, berarti kas kita bertambah 550. Dari mana kas kita bertambah? Dari pekerjaan kita, pekerjaan jasa. Pekerjaan jasa akan memperoleh menjadi pendapatan. Maka jurnalnya adalah kas di debit, kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 550. Kita posting ke buku besar, kas, akan lihatlah bertambah 550, kemudian pendapatan bertambah 550. Kenapa? Karena dia bersaldo normal kredit. Mari kita analisis dulu buku besar kas. Awalnya, kas bersaldo normal debit. Kemudian ada transaksi sebelah kredit, maka dia kurangkan 10.000 kurang 250, hasilnya 9.750. Kemudian ada transaksi tanggal 4 untuk perlengkapan berkurang 350, maka saldo sekarang 9.400. Kemudian juga tanggal 4
ada transaksi pembelian peralatan 2.500, maka kasnya sekarang berada di posisi 6.900. Kemudian tanggal 8 ada pertambahan atas pendapatan jasa. Maka sekarang saldo debitnya adalah bertambah dari 6.900 menjadi 7.450. Baik, kita lanjut. Tanggal 9 Agustus 2019, Maju Servis Komputer menyelesaikan servis atas komputer dan mengirimkan faktur kepada PT Abdi Winata atas jasa servis sebesar 1.650. Kita telah menyelesaikan pekerjaan jasa dan mengirimkan faktur. Mengirimkan faktur berarti kita membuat tagihan terhadap orang namun belum dibayarnya, berarti terjadi piutang. Berarti piutang kita adalah PT Abdi Winata. Piutang merupakan bahagian dari komponen harta. Harta bersaldo normal debit. Piutang bertambah sebesar 1.650. Maka kita debitkanlah piutang. Kreditnya dari mana? Dari pendapatan jasa. Maka jurnalnya adalah piutang usaha di debit, kreditnya pendapatan jasa sebesar 1.650. Ya. Kemudian kita buka buku besar dan kita pastikan jurnal tersebut ke dalam buku besar. Piutang usaha bertambah di debit 1.650, maka saldo normalnya 0, sebelumnya ditambah 1.650 menjadi 1.650. Dan pendapatan jasa, saldo sebelumnya saldo kredit sebesar 550, bertambahlah dia sebesar 1.650, maka saldonya sekarang berada di posisi 2.200. Kita lanjut. Tanggal 10 Agustus 2019, Maju Servis Komputer membayar gaji pegawai bengkel komputer sebesar 1.000. Kita analisis. Membayar gaji bengkel. Gaji bengkel berarti beban gaji. Beban gaji merupakan akun yang bersaldo normal debit. Maka kemudian membayar berarti dengan kas. Kas bersaldo normal kredit. Maka jurnalnya karena beban gaji pegawai itu bersaldo normal debit dan bertambah sebesar 1.000, maka kita debitlah beban gaji debit 1.000, kreditnya kas karena berkurang, dan kas merupakan saldo normal debit, karena berkurang kita kreditkan, maka jurnalnya adalah beban gaji di debit, kreditnya kas sebesar masing-masing 1.000 dengan uraian bayar gaji per karyawan minggu pertama. Kita postingkan ke buku besar, beban gaji sama seperti sebelumnya, tanggal ke tanggal, kolom bukti ke bukti. Mohon maaf, ini salah. Seharusnya ini KK04 sesuai dengan nomor bukti. Kemudian uraian di kolom uraian kita isi kas merupakan lawan perkiraan dari beban gaji. Kemudian checklistnya kita isi. Kemudian debit ke debit. Saldonya kita isikan karena sebelumnya 0, maka saldo debit bertambah debit sebesar 1.000. Kemudian kas kita kreditkan sama dengan yang tadi, tanggal ke tanggal, bukti ke bukti. Kemudian beban gaji sebagai lawan perkiraan, kemudian kredit sebesar 1.000, maka saldo debit sekarang karena jumpa dengan kredit, saldonya menjadi 6.450. Nomor bukti di sini terjadi perbedaan, silahkan ini terjadi kesalahan di pencatatan di jurnal umum. Jadi perbaiki saja di jurnal umum, tidak menjadi jurnal koreksi. Tanggal 15 Agustus 2019, Maju Servis Komputer membeli perlengkapan sebesar 450 dan menerima faktur. Membeli perlengkapan, berarti perlengkapan merupakan harta. Harta bersaldo normal debit. Dan dengan transaksi ini dia bertambah, maka di jurnal dia di debit, perlengkapan di debit sebesar 450 dengan menerima faktur, tidak mengeluarkan kas, berarti kita berhutang. Nah, ingat,
Kalau kita menerima faktur, kita berhutang. Kalau mengirimkan faktur, kita berpiutang. Ya. Jadi karena kita berhutang, berarti utang kita bertambah sebesar 450. Berarti utang usaha. Utang usaha bersaldo normal kredit. Jika bertambah, maka kita jurnal dia di kredit. Jurnalnya secara utuh adalah perlengkapan di debit 450, kreditnya utang usaha sebesar 450. Maka kita postinglah perlengkapan menjadi 800 karena saldo debit sebelumnya 350, sekarang di debit 450, saldonya sekarang 800. Kemudian utang usaha di kredit 450, saldo sebelumnya 0, maka saldo sekarang 450. Kita lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 20 Agustus 2019, Maju Servis Komputer menyelesaikan pekerjaan servis komputer dan menyerahkan kepada pelanggan menerima kas sebesar 1.100 serta mengirimkan faktur kepada PT TIA senilai 2.200. Kita analisis soalnya. Menyelesaikan dua pekerjaan berarti nih. Satu, yang jasa yang kita terima tunai sebesar 1.100 dan jasa berupa yang belum kita terima kasnya atau mengirim faktur sebesar 2.200. Berarti pekerjaan jasa yang kita selesaikan jumlahnya adalah 1.100 ditambah 2.200 berarti 3.300. Itulah pendapatan jasa kita. Pendapatan jasa bersaldo normal kredit dan itu bertambah sebesar 3.300. Maka kita kreditkanlah pendapatan jasa 3.300. Dari mana pendapatan jasa ini kita peroleh secara tunai? Tunai berarti kas. Kita menerima kas. Kasnya bersaldo normal debit. Berarti kas kita debit sebesar 1.100. Kemudian mengirimkan faktur. Berarti terjadi piutang usaha. Piutang usaha kita bertambah sebesar 2.200. Saldo normal piutang usaha apa? Saldo normalnya adalah debit. Maka kita debitkan piutang usaha sebesar 2.200. Maka jurnalnya adalah kas debit 1.100, piutang usaha debit 2.200, kreditnya pendapatan jasa 3.300. Maka kita postingkan kasnya sebesar, mohon maaf, piutang usaha dulu, sebesar 2.200 bertambah dari saldo sebelumnya 1.650, maka saldo sekarang menjadi 3.850. Kemudian kasnya di sini kasnya bertambah 1.100, saldo sebelumnya 6.450, maka saldo kas sekarang menjadi 7.550. Kemudian pendapatan jasa sebelumnya ada 550 kredit bertambah di sebelah kredit juga 1.650 menjadi 2.200, bertambah dari kas 1.100 menjadi 3.300, bertambah dari piutang usaha 2.200 menjadi saldonya sekarang 5.500. Silakan diamati dan dipahami. Kemudian tanggal 20 Agustus 2019, Maju Servis Komputer membayar gaji pegawai bengkel minggu ini sebesar 1.500. Sama dengan yang sebelumnya, beban gaji bertambah berarti kita debit, kas berkurang berarti kita kredit 1.500. Jadi jurnalnya adalah beban gaji di debit 1.500, kreditnya kas sebesar 1.500, uraiannya adalah bayar gaji karyawan minggu kedua. Postingnya ke buku besar sebagai berikut. Beban gaji yang sebelumnya saldonya 1.000 bertambah 1.500 menjadi 1.500 saldonya sekarang. Sedangkan kas sebelumnya saldonya 7.550, dengan adanya kredit berarti berkurang 1.500. Kasnya sekarang menjadi 6.050. Selanjutnya, tanggal 25 Agustus 2019, Maju Servis Komputer membayar utang kepada kreditor sebesar 300. Membayar utang, berarti dengan kas. Kasnya berkurang 300. Kasnya kita kredit 300.
Kemudian membayar utang. Utang kita kalau sudah dibayar berarti berkurang. Saldo normal utang adalah kredit. Kalau berkurang berarti kita debitkan. Jurnalnya adalah utang usaha di debit, kreditnya kas sebesar 300. Kita posting ke buku besar. Utang usaha yang tadinya jumlahnya 450 dikurangi 300 dengan mendebit, berarti saldo utang usaha sekarang berada di posisi 1.150. Mohon maaf agak belepotan. Kemudian buku kas yang saldo sebelumnya 6.050 dengan adanya pengurangan sebesar 300, ya ini kita kredit, saldo sekarang menjadi 5.750. Selanjutnya, tanggal 27 Agustus 2019, Maju Servis Komputer menerima tagihan dari pelanggan sebesar 3.800. Menerima tagihan dari pelanggan. Ini maksudnya kita menerima kas dari pelanggan sebesar 3.800. Ingat, kalau tagihan, menerima tagihan itu dari langganan. Kalau menerima faktur berarti dari kreditor, berarti kita berutang, menambah utang. Menerima tagihan berarti kita menagih dari langganan, menerima uang kas sebesar 3.800, maka kas kita bertambah 3.800. Dari mana? Dari piutang usaha, karena piutang usaha kita menjadi berkurang 3.800. Maka jurnalnya adalah kas 3.800 di debit, piutang usaha 3.800 di kredit. Maka kita postinglah ke buku besar, akan kelihatan sebagai berikut. Kasnya tadinya bersaldo normal debit sebesar 5.750 dengan ada pertambahan dari bagian piutang sebesar 3.800, maka saldonya sekarang berada di posisi 9.550. Sedangkan piutang usaha sebelumnya bersaldo debit 3.850 dengan adanya pengkreditan 3.800, maka saldonya sekarang menjadi 50. Selanjutnya, tanggal 29 Agustus 2019, Maju Servis Komputer membayar tagihan listrik, air, dan telepon sebesar 750. Tagihan listrik, air, dan telepon merupakan beban utilitas. Beban bersaldo normal debit. Berarti ada tambahan sebesar 750. Maka kita debitkanlah beban utilitas sebesar 750. Kalau membayar dengan kas. Kas saldo normalnya kredit. Maka kita kreditkanlah kas sebesar 750. Maka jurnalnya sebagai berikut. Beban utilitas di debit 750, kreditnya kas sebesar 750. Keterangannya bayar rekening listrik, air, dan telepon. Kita posting ke buku besar, akan menjadi sebagai berikut. Lihat beban utilitas, saldo normalnya 0. Mohon maaf, saldo normalnya debit awalnya 0, dengan bertambahnya jurnal di debit sebesar 750, maka saldo beban utilitas sekarang menjadi 750. Kemudian kita posting ke buku besar atas pembayaran beban utilitas. Saldo sebelumnya adalah 9.550 normal debit dikurangi 750, yaitu pengkreditan. Jadi saldonya sekarang berada di posisi 8.800. Tanggal 31 Agustus 2019, Maju Servis Komputer berdasarkan hasil stok Omname menunjukkan bahwa sisa perlengkapan sebesar 250. Perlengkapan saldo normal, saldo akhirnya sebelumnya adalah 800. Coba lihat buku besar Anda sebelumnya, ada 800. Maka perlengkapan yang sudah dipakai adalah 800 dikurangi 250, karena itu yang tersisa. Di buku sebelumnya tersisa 800. Sekarang di akhir periode bersisa 250. Berarti
800 kurang 250 adalah 550, itu sudah terpakai. Kalau terpakai menjadi beban, maka beban bertambah. Saldo normal beban adalah di debit, maka jika bertambah kita debitlah dia. Perlengkapan berarti menjadi beban perlengkapan di debit sebesar 550, kreditnya perlengkapan 550. Mari kita posting ke buku besar. Beban perlengkapan bertambah 550, maka menjadi 550 karena saldo normal debitnya sebelumnya 0. Dan perlengkapan menjadi saldo sebelumnya 800, saldo debit, dan berkurang sebesar 550 dikredit dari jurnal, saldo sekarang 250. Tanggal 31 Agustus 2019 berikutnya, data dari baju servis komputer menyatakan bahwasanya gaji pegawai kantor diperhitungkan sebesar 850 dan baru akan dibayar pada tanggal 2 September 2019. Ini artinya ada gaji pegawai kantor yang sudah diperhitungkan pada periode itu sebesar 850. Tetapi baru akan dibayar tanggal 2 September 2019. Karena ini beban sudah bertambah, sementara saldo normal beban adalah bersaldo normal debit, maka kita jurnallah di beban, yakni dalam hal ini adalah beban gaji, itu bertambah 850, kita debitkan, berasal dari mana? Ya, dari utang gaji, karena kita masih berhutang kepada karyawan. Itu merupakan utang perusahaan kepada karyawan sebesar 850. Maka jurnalnya adalah beban gaji di debit 850, kemudian utang gaji di kredit sebesar 850. Maka kita bukukan ke buku besar, kita posting ke buku besar sebagai berikut. Beban gaji sekarang menjadi 3.350 berasal dari saldo sebelumnya sebesar 2.500 bertambah dengan pendebitan sebesar 850, maka saldonya sekarang menjadi 3.350. Dan utang gaji, utang gaji saldo normal kredit sebelumnya sebesar 0 dan ada pengkreditan sebesar 850, maka saldo kreditnya sekarang 850. Tanggal 31 Agustus 2019, dan ini merupakan data terakhir, Maju Servis Komputer menerima faktur tagihan dari perusahaan transportasi sebesar 275. Karena kita menerima faktur tagihan, maka kita berhutang. Atas apa? Transportasi. Sebenarnya ini beban transportasi, tapi pernyataan dari soal ini menyatakan bahwasanya ini beban umum lainnya. Maka beban bersaldo normal debit bertambah sebesar 275, maka kita bukukan beban umum lainnya di debit sebesar 275, kreditnya adalah utang usaha. Seperti terlihat di layar, debit beban umum lainnya pada tanggal 31 Agustus 2019, buktinya jurnal umum kode 005, debitnya beban umum lainnya 275, kreditnya utang usaha 275. Kita posting ke buku besar, maka buku besarnya akan kelihatan sebagai berikut. Beban umum lainnya saldo debit sebelumnya 0, dengan ada pendebitan sebesar 275, maka saldo debit sekarang sebesar 275. Dan utang usaha sebelumnya ada bersaldo normal kredit sebesar 150, ada penambahan dengan mengkredit sebesar 275, maka saldo utang usaha sekarang berada di posisi 425. Setelah kita menjurnal dan memposting ke buku besar, maka kita selanjutnya menyusun neraca saldo dengan melihat saldo-saldo buku besar yang ada. Untuk menyusun neraca saldo, perlu kita ingat
Dan perlu kita pahami bahwa susunlah di dalam neraca saldo itu secara berurutan dari mulai posisi harta yang paling lancar. Harta yang paling lancar yakni harta lancar yang dimulai dari kas, piutang usaha, perlengkapan, dan selanjutnya itu setelah habis posisi harta lancar dilanjutkan dengan posisi harta tetap. Biasanya dimulai dari tanah, bangunan, kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lainnya. Kemudian diikuti dengan kewajiban lancar, diikuti dengan kewajiban jangka panjang, diikuti dengan ekuitas, modal pemilik, prive kalau ada, selanjutnya pendapatan, baru diikuti dengan beban-beban. Beban sesuai dengan urutan transaksi. Baik, kita lihat penyajian neraca saldo sebagai berikut. Kita lihat, kas bersaldo 880 ini dari saldo buku besar. Kita lihat, 880. Piutang usaha, kita ambil dari buku besar piutang usaha, yang kita lihat saldonya debit, maka kita masukkan ke debit. Lihat tanda panahnya. Selanjutnya, perlengkapan. Kita ambil dari buku perlengkapan. Lihat, saldonya 250, saldo debit, maka kita masukkan dia ke kolom debit. Peralatan, saldo normalnya, saldonya bersisa 2.500, di kolom debit kita masukkan 2.500. Akumulasi penyusutan kosong, kita lampaui. Kemudian utang usaha, ini saldo kredit, maka kita masukkan ke kolom kredit 425. Kita lanjut, berikutnya adalah hutang gaji. Utang gaji, saldonya kredit 850, kita masukkan ke kolom kredit di neraca saldo sebesar 850. Kemudian modal junita, saldo kredit, kita masukkan ke kolom kredit 10.000. Kemudian pendapatan jasa, saldo kredit sebesar 5.500, kita masukkan ke neraca saldo sebesar 5.500. Selanjutnya, beban sewa, saldonya debit 250, maka kita masukkan ke kolom debit 250. Kemudian beban gaji, maka kita buat akun nama perkiraannya beban gaji 3.350 sebelah debit karena saldo debit 3.350. Beban utilitas kita buat, kemudian sisihkan saldonya 750 karena saldo debitnya sebesar 750, masukkan ke kolom debit. Kemudian beban umum lainnya, saldonya debit sebesar 275, maka kita masukkan ke kolom debit 275. Yang terakhir adalah beban perlengkapan, saldonya sebesar 550, maka kita masukkan dia ke kolom beban perlengkapan debit 550. Dan setelah buku besarnya semuanya saldo-saldonya sudah kita masukkan. Jika saldo debit kita masukkan ke kolom debit, jika saldo kredit kita masukkan ke kolom kredit. Setelah itu kita tutup, kita garis, kita jumlahkan kolom debit, kita jumlahkan kolom kredit, dan jumlah atau totalnya harus balance atau sama. Kolom debit dalam hal ini berjumlah 16.775, sebelah kredit berjumlah 16.775. Yang perlu saya ingatkan kepada Anda, bahwasanya neraca saldo harus balance. Balance belum tentu benar. Tidak balance sudah pasti salah. Itu yang harus menjadi pegangan bagi kita para pembelajar akuntansi. Selanjutnya kita lihat peristilahan akuntansi sebagai berikut.
Dan berikut lagi. Demikian video pembelajaran analisis transaksi atau proses pencatatan transaksi dari mulai jurnal, posting ke buku besar, dan mengikhtisarkan ke neraca saldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jika Anda ingin membantu saya dalam memotivasi membuat video-video pembelajaran berkenaan dengan akuntansi keuangan, tolong di-subscribe dan diberikan tanda lonceng sehingga Anda terus akan mendapat informasi tentang pembelajaran akuntansi keuangan dari Dr. Andes Jumiadi AWAK MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.